Bagaimana kalau anak sudah mengalami kesulitan? Nah, ada 5 langkah ya yang harus dilakukan oleh orang tua supaya kelancaran BAB ini menjadi lebih bagus. Dan ini harus disiplin ya, karena kalau tidak disiplin maka angka kegagalan pengobatannya juga menjadi lebih besar. Nah, yang pertama apa? 1, tiap hari kasih berbagai macam buah yang memperlancar buang air besar, misalnya pepaya, buah naga, sayur-sayuran, dan cukup minum. Nah, yang kedua gimana? Nah, kalau ada feses yang keras dan itu akan ngeblok. Nah, jadi meskipun anak makan buah, tetap susah BAB. Jadi yang ngeblok ini harus kita buang ya dengan obat-obatan. Ya bisa dimasukkan lewat anus atau minum tablet. Ya kalau anak nggak bisa minum tablet ya kita bikin puyer. Nah ini kita harus menguras feses yang keras ini. Sampai kapan? Sampai feses yang terakhir bentuknya kayak bubur. Nah itu artinya udah cukup. Nah bisa 3 hari, 4 hari, atau 5 hari kita kasih obat menguras feses yang keras ini. Nah yang ketiga, kita kasih obat-obatan supaya fesesnya nggak gampang keras. Ya, kita kasih sirup sehari bisa 3 kali. Ya, kalau dia udah mencret, dosisnya kita kurangin menjadi 2 kali. Ya, kita kurangi bertahap kalau fesesnya sudah mencret. Nah, ini agak lama juga nih. Ya, bisa 1 sampai 3 bulan. Tapi kalau anaknya mau makan pepaya, buah naga, sayur-sayuran dan cukup minum, maka minum obat ini juga nggak lama. Nah, yang keempat nih, kalau anak udah usia di atas 2 tahun, kita dapat melakukan toilet training. Toilet training ini bukan berarti anak sudah bisa BAB di WC ya, tapi training ini artinya latihan. Jadi anak harus kita latih. Nah, gimana caranya? Usahakan makan pagi yang teratur, makan malam juga yang teratur. Nah, setelah selesai makan nih, tunggu setengah jam dulu. Nah, setelah setengah jam baru ajak anak ke WC. Ya, kita tungguin aja 2-3 menit. Ya, kalau anak bisa pup, ya kita kasih pujian. Tapi kalau anak nggak pup, ya udah nggak apa-apa. Nah, sebenarnya untuk posisi jongkok itu lebih bagus ya dari posisi duduk untuk BAB. Tapi kebanyakan dari kita ini sekarang WC-nya WC duduk, nggak apa-apa. Nah, yang terakhir, yang kelima nih, kita lakukan metode NLP. Gimana caranya? Pada saat anak tidur, kita temenin. Pada saat anak mulai ngantuk-ngantuk, ya matanya udah merem-merem, kita ucapkan kalimat positif, singkat, dan padat. Misalnya, Brian, kalau mau pup ke WC ya. Nah, kita jangan ucapkan kalimat negatif meskipun artinya sama. Misalnya, Brian, kalau mau pup jangan ditahan. Nah, meskipun artinya sama tapi berbeda. Nah, jadi kita ucapkan kalimat positif, singkat, padat agar anak mengerti. Dan ini harus dilakukan secara konsisten selama 2-4 minggu agar masuk ke alam bawah sadar anak. Nah, mulai dari sekarang coba orang tua atau pengasuh perhatikan frekuensi feses anak, frekuensi BAB anak, dan juga bentuk fesesnya apakah bagus atau enggak. Semoga tips ini dapat bermanfaat.